Halo guys, perkenalkan saya Juhdan Muzir Ajwan dengan NIM 12340600157 dari kelas 1C jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Maksud dan tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Cecep Suryana. Oke, pertama di sini saya mengambil soal nomor 1, yaitu ilmu komunikasi berasal dari retorika. Retorika yang terkenal pada zaman Socrates. Nah, sebelumnya, apa sih retorika itu? Oke, retorika itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik, dan bersumber dari perkataan Latin, yaitu rhetorica, yang artinya ilmu bicara. Nah, ada yang berpendapat retorika itu seni penggunaan bahasa yang efektif, dan ada juga yang berpendapat bahwa retorika itu sebagai public speaking atau gimana cara kita berbicara di depan umum. Nah, secara sempit, retorika itu cuman mencakup bicara. Tetapi secara luasnya, retorika itu penggunaan bahasa baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, retorika ini telah dipelajari, diteliti, dan dipraktekkan oleh Socrates dan penerusnya. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat dilihat, dapat ditelusuri sejak zaman Yunani kuno, yaitu beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Nah, komunikasi pada zaman itu belum disebut sebagai komunikasi, melainkan retorika. Oke, retorika sebagai seni yang dipelajari, dilihat atau dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, dimulai ketika kaum sofis dari Yunani yang mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan yang menekankan tentang pidato. Oke, pemerintah tentunya harus memikat hati rakyat untuk menang dalam pemilihan. Nah, berkembanglah seni pidato yang memutarbalikan fakta untuk mencapai tujuan. Nah, ilmu retorika ini dipelajari dan dilaksanakan pada negara-negara demokrasi langsung seperti Yunani dan Romawi. Oke, ilmu retorika menurut Aristoteles yaitu menunjukkan segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Nah, Aristoteles juga mengemukakan ada 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Nah, pada abad pertengahan, retorika ini semakin mapan, terutama pada negara-negara Inggris, Jerman, dan Prancis. Dalam abad akhir ke-18, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Aristoteles menjadi dasar dalam pembelajaran speech communication. Oke, untuk soal selanjutnya saya mengambil soal nomor 6, yaitu komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weaver. Nah, menurut atau maksud dari Shannon dan Weaver ini, mereka mengasumsi bahwa suatu informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan pemancar mengubah pesan tersebut menjadi suatu sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Seperti itu. Soal selanjutnya yang saya ambil yaitu soal nomor 20, yaitu stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Oke, sebelumnya saya akan menyebutkan fungsi-fungsi dari komunikasi. Ada 4 kan ya. Yang pertama ada to inform, kemudian ada to educate, kemudian ada to entertain,
dan ada to influence. Nah, stand up comedy ini masuk ke yang mana ya? Oke, begini deh. Stand up comedy itu membuat kita tertawakan. Nah, tertawa itu membuat kita terhibur. Nah, dari 4 fungsi tadi ada to entertain yang merupakan fungsi yang menghibur gitu. Nah, berarti stand up comedy ini masuk kepada fungsi untuk menghibur, yaitu to entertain. Seperti itu. Jadi stand up comedy ini merupakan komunikasi yang berfungsi untuk menghibur gitu loh. Karena kan stand up comedy itu membuat kita tertawa. Dan tertawa itu artinya kita terhibur oleh informasi yang mereka berikan gitu loh. Oke, soal selanjutnya itu soal nomor 27, yaitu kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik, sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi menjadi efektif. Oke, gini deh. Ketika kita memiliki kesamaan, kita itu serasa klop gitu loh. Misalnya nih, saya hobi menonton K-pop. Kemudian ada teman saya juga misalnya yang hobi menonton K-pop. Jadi kayak kita itu sudah mengetahui informasi apa saja yang ada di K-pop, mereka juga udah tahu gitu loh. Jadi kayak kita itu klop, kita saling bertukar informasi sehingga kita itu menjadi dekat dan kemudian si komunikasi itu menjadi efektif. Gini deh misalnya, saya ini misalnya orang Korea, terus ada juga Jeno orang Korea. Nah, kemudian kita itu misalnya sebelumnya belum kenal, terus kita itu tinggal di Indonesia. Nah, saya itu berbicara, misalnya saya itu ketemu dengan Jeno dan dia juga misalnya berbahasa Korea gitu. Ketika kita mengetahui bahwa misalnya saya berbahasa Korea, dia juga berbahasa Korea, dia itu kaget dan senang gitu loh, karena di suatu daerah di mana bahasa yang dia pakai itu asing gitu loh, dan kemudian dia bertemu dengan orang yang memakai bahasa yang sama, dia merasa bahwa wah, this is family gitu, bahwa ini tuh kayak wah, kamu sama gitu loh. Jadi kayak ya begitu, membuat kita menjadi lebih dekat dan komunikasi itu menjadi efektif. Contoh lainnya, misalnya nih, saya itu hobinya melukis, kemudian Jeno juga melukis. Nah, jadi kayak ketika kita mengetahui satu sama lain bahwa suka-suka melukis, jadi kayak kita tuh lebih deket, kayak kita lebih banyak nanya. Jadi kayak apa sih tinta yang dipakai, apa sih pensil warna yang dipakai, kertas yang dipakai. Jadi kayak merasa terhubung gitu loh, karena kita mengerti apa yang dikatakan oleh komunikator, atau enggak sebaliknya si komunikan mengerti apa yang komunikator bicarakan gitu. Jadi apabila kesamaan itu ada, misalnya kayak ras, bahasa, budaya, hobi, itu memang sangat berpengaruh terhadap komunikasi itu menjadi lebih efektif, karena dengan adanya kesamaan itu kita itu merasa kayak lebih dekat, lebih pokoknya lebih merasa satu sama lain gitu, kayak wah, kita sama gitu loh. Jadi lebih dekat, kalau udah lebih dekat, jadi kayak kita tuh mengerti apa yang mereka katakan. Terus misal kalau enggak juga mereka mengerti apa yang kita katakan, kalau enggak kita mengerti apa yang mereka katakan, seperti itu. Jadi komunikasi itu menjadi lebih efektif, karena kan komunikasi efektif itu yaitu ketika pesan yang komunikator tersampaikan kepada komunikan, seperti itu. Oke, soal selanjutnya yang saya ambil yaitu soal nomor 39, yaitu ada Putri Miss World International. Dia lagi mengikuti ajang Miss International gitu. Kemudian dia terjatuh karena menginjak gaunnya. Tapi ketika berdiri, dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dia tersenyum lebar dan melanjutkan catwalknya dengan benar.
Nah, itu termasuk kepada ekspresi wajah dengan Max. Nah, begini nih. Jadi maksudnya ekspresi wajah dengan Max itu, jadi kita berekspresi tapi ditutupi dengan ekspresi lain. Jadi kayak kita tuh membohongi, enggak. Jadi kita itu berekspresi tetapi ditutupi oleh topeng gitu loh. Jadi kayak sebenarnya tadi itu kan, bayangin coba sama kita jatuh di hadapan banyak orang, pasti malu, pasti sakit gitu loh. Tetapi karena itu lagi di ajang Miss World, terus di depan banyak orang gitu loh, kita itu harus profesional, bahwa kita itu jangan menunjukkan bahwa rasa sakit, rasa malu itu tersebut. Nah, jadi ekspresi malu dan ekspresi sakit itu kita tutupin dengan ekspresi senyum, ekspresi kayak seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah, itu adalah ekspresi wajah dengan Max gitu. Jadi kayak kita berekspresi tetapi jadi ekspresi itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, seperti itu. Jadi kayak yang Putri itu rasakan itu sebenarnya malu, sakit. Siapa tuh yang nggak malu, yang nggak sakit ketika jatuh terus di hadapan banyak orang gitu. Tapi dia seakan-akan profesional, dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dia memakai topeng tersenyum, kayak dia menutupi rasa malu dan rasa sakit itu dengan senyuman dia, dan dia catwalk dengan benar sampai akhir, seperti itu. Itulah yang disebut dengan ekspresi wajah dengan Max. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah jawaban. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bila ada tambahan dari kalian, bisa kalian komen di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.